hakikat dari Living Quran itu adalah suatu kegiatan keislaman yang menjadi tradisi yang nggak ada di tempat yang lain. Contoh misalnya yasinan. Yang kedua misalnya tepung tawar haji. Yang ketiga upah-upah. Nah, itulah yang akan dilihat bagaimana hubungannya dengan kaedah-kaedah Qur'aniyah. Tentunya akan dibarengi dengan tafsiriyah. Ini yang Ustaz dapat dari Profesor Dr. Abdul Mustaqim MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang juga sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itulah kaedah sesungguhnya dari Living Quran itu. Meskipun sebelumnya Ustadz juga selalu menempatkan bahwa Living Quran itu secara teks bahasa adalah menghidupkan Al-Quran itu secara pemahaman. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @safriaandi1. Kali ini kita berjumpa dengan dua mahasiswa Magister Ilmu Al-Quran Tafsir Fakultas Ulum dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Mereka akan masuk ke semester 4 dan alhamdulillah sudah memiliki persyaratan untuk memasuki proses berikutnya adalah pembuatan tesis. Baik, bersama saya Denny Fitriadi dan Patih Humaidi. Patih Humaidi alhamdulillah tinggal lanjutan ya. Nanti berurusan sama Pak Huda. Kemudian Denny, sekarang Denny gimana Den? Apa rencana yang mau diajukan dalam penelitian tesis ini? Judulnya Ustaz, judulnya Living Quran dan Pengembangan Entrepreneur Santri di Pesantren Taruna Al-Quran di Pancur Batu, Deli Serdang. Oke. Living Quran sebenarnya itu bisa masuk pada penjelasan di batasan istilah ke depan. Ya. Karena hakikat dari Living Quran itu adalah suatu kegiatan keislaman yang menjadi tradisi yang nggak ada di tempat yang lain. Contoh misalnya yasinan. Yang kedua misalnya tepung tawar haji. Yang ketiga upah-upah. Nah, itulah yang akan dilihat bagaimana hubungannya dengan kaedah-kaedah Qur'aniyah. Tentunya akan dibarengi dengan tafsiriyah. Ini yang Ustaz dapat dari Profesor Dr. Abdul Mustaqim MA, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang juga sebagai Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Itulah kaedah sesungguhnya dari Living Quran itu. Meskipun sebelumnya Ustadz juga selalu menempatkan bahwa Living Quran itu secara teks bahasa adalah menghidupkan Al-Quran itu secara pemahaman. Meskipun nggak lari jauh sih, tapi yang sangat menjurus seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Abdul Mustaqim tadi. Apa-apa yang dilakukan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan amal ibadah dalam keislaman, itulah yang ditempatkan sebagai Living Quran. Ternyata kaedahnya adalah menghidupkan Al-Quran dengan nuansa tradisi yang dimiliki masing-masing tempat. Udah mulai nangkap, Denny? Nangkap ya. Nah, sekarang maksud dari judul pertama tadi apa itu? Tadi udah kita kasih gambaran seperti yasinan kah, upah-upah kah, tepung tawar haji kah, atau ada seperti pitung bulanan, 7 bulan. Livingnya di mana? Mungkin hubungannya dengan Nabi Muhammad SAW waktu itu dalam kandungan Ibunda Siti Aminah. Nah, hal-hal ini yang diangkat. Tapi nanti dilihat di cross check dengan ayat dan surat apa
yang mengarah kepada kontekstual. Hakikatnya adalah living itu mengacu pada pedoman kontekstualita tadi. Gimana, Denny? Siap, Ustaz. Tadi yang pertama tadi apa ya judulnya? Living Quran kan, living Quran dan pengembangan entrepreneur. Nah, sekarang berarti belum kita tahu living Quran apa yang di situ. Kan masih cara teks itu. Pemahaman Denny adalah secara umum menghidupkan Al-Quran melalui entrepreneur. Padahal tadi kita jelaskan arahnya ke situ. Apa saja di daerah itu yang tidak ada di daerah lain, taruhlah di luar bumi Nusantara, yang tak dikerjakan dan mungkin bisa mengacu kepada yang dibilang orang bid'ah gitu loh. Nah, living Quran inilah yang diangkat oleh profesor bidang tafsir, diantaranya Prof. Abdul Mustaqim. Makanya beliau ada hadir dengan guru besarnya di dunia tafsir sebagai ahli di bidang makosidi. Makosidi itu kan tujuan-tujuan. Inilah yang menjadi barometer dari penjelasan tentang living Quran. Nah, ini kan masih kita petakan dulu nih. Denny kan masih fokusnya tadi kepada apa tadi itu namanya, pemahaman secara teks, menghidupkan Al-Quran melalui entrepreneur. Nah, cuman sekarang kegiatan tradisi lah di masyarakat atau di kampus itu. Contoh, kemarin waktu di Gorontalo, Dr. Bambang itu dari UIN Palembang kalau tak salah atau Jambi, beliau mengangkat ada sebuah pesantren yang menjelaskan tentang sebutan zikir dengan 365 kali. Yang kita pikir, yang dipikir beliau adalah berhubungan dengan hari, padahal bukan. Di dalam ruas badan ini ada 365 hal yang harus dijaga, dan itu dipagar dengan zikir. Nah, itu nanti tentunya nanti tonton di channel Aldot Andawi, ada itu tentang bagaimana beliau mempresentasikan, dan itu bagian dari contoh living Quran. Dan itu terjadi di pesantren. Sehingga waktu itu pesantren itu mempunyai kebiasaan beberapa hal, diantaranya ada masa-masa nanti suro Muharram itu mereka dibagikan susu-susu yang berapa drum, berapa ribu santri tadi kurang lebih itu minum sikit-sikit untuk mengambil berkahnya, mensucikan hati dan mensucikan pikiran. Nah, hal ini mungkin tak ada di pesantren lain. Ini yang masuk diantaranya living, itu masalah living Quran. Entrepreneurnya apa maksudnya nih? Ya, pengembangan santri-santri itu seperti membuat tempe. Selanjutnya di sini santri diajari menanam kedelai, terus cara berternak, kambing, lembu. Jadi itu tidak masuk. Yang pertama nggak masuk, karena nanti itu masuk dalam kajian ilmu sosial dan pengembangan lingkungan. Nah, tadi yang maksud living Quran tadi itu hal-hal yang mentradisi di daerah setempat, yang menjadikan tradisi itu satu, mengenal keislaman dengan Al-Quran. Yang kedua adalah membiasakan Al-Quran dengan hidupnya pemahaman tradisi. Seperti Yasin, tepung tawar haji, upah-upah yang di Sidempuan misalnya. Judul yang berikutnya apa? Masalah ajaran tarekat Naksabandiyah dalam Al-Quran dan relevansinya dalam kehidupan modern. Masih umum. Baik, gambaran yang harus di Denny S1-nya dulu di Mesir? Di sini kan, Staida. Oh, Staida. Biasanya orang Mesir yang banyak yang harus dibimbing lagi. Ada tafsir,
Ada Quran, ada tafsir. Quran termasuk tadi manuskripnya, hubungannya dengan kequranannya, termasuk tadi hataiyahnya. Nah, ada tafsir. Tafsir ada metodenya. Kemudian yang kedua ada muatan yang harus disampaikan kepada umum secara maudu'i, maqasidi, ya kan? Itu dia. Intinya sama, mengembangkan tafsir maudu'i tematik yang dimiliki oleh Ayanda Syekh Muhammad Quraish Shihab. Nah, ini sebenarnya yang jadi masuk kepada arah penelitian buat Denny. Contoh kalau dia misalnya tafsir berupa muatan, ya kan? Apa tadi? Tarekat misalnya. Bukan tarekat yang kita angkat, amalannya itu yang dipaparkan dalam Quran dan surah, ayat Quran surat ayat berapa, menurut mufasirnya adalah yang mempunyai arah ke tasawufan atau tarekat. Bisa tafsir Jailani misalnya, Syekh Abdul Qadir Jailani, atau tafsir Tabatabai. Nah, jadi dia jelas dia kita ilmu Al-Quran tafsir. Makanya kemarin alhamdulillah kakak kelas kalian ada itu yang baru kemarin selesai tentang warisan. Itu kalau kita nggak hati-hati arahnya kembali kepada tafsir, itu akan lari bisa arahnya kepada Fakultas Syariah Hukum. Gitu Den. Jadi menurut pandangan Ustaz, apa kita buat living Quran dan pengembangan entrepreneur ini berarti kan nggak bisa masuk. Jadi living Quran nggak masuk. Apakah memang misalnya menanam kedelai dan buat tempe tadi dengan membuat misalnya mereka melakukan yasinan 44 kali atau membuat hadir berapa orang baca yasin sampai 1000 kali. Nah, itu mungkin dijadikan sebagai living Quran. Dia berhubungan dengan amal ibadah. Dikaitkan dia bagaimana itu ada acuannya dari kandungan Quran dan surah ayat yang hingga akhirnya ini diamalkan oleh pihak pesantren sebelum menanam kedelai untuk membuat tempe. Itu bisa jadi. Tapi kalau udah langsung itu saja, ini bukan arahnya kepada tafsir Quran dan tafsir, tapi arahnya kepada Fakultas Kesehatan Masyarakat. Itu dia. Jadi gini, sebenarnya yang pertama, langkah-langkah untuk dapat gampang adalah kita masuk ke Google Scholar. Cari penelitian S2 tentang Quran dan tafsir. Disitulah Denny akan melihat, ini teman-teman YouTube sekalian, untuk bisa memahami bagaimana kita melakukan penelitian dan terundang kita untuk mencari judul yang pas. Langkah pertama adalah kita main-main ke Google Scholar. Dan ketika Google Scholar itu dibuatlah penelitian S2 atau Magister Ilmu Al-Quran Tafsir. Ya kan? Biar lebih konkret dia. Maka nanti terpampang lah judul-judulnya apa ya? Judul tesis Ilmu Al-Quran Tafsir. Tengok aja semua itu. Udah, ketika ada dilihat semua judul, tengok, lihat mana yang viral. Jangan-jangan yang dibahas itu ada di kawasan kita, tetapi belum terbahas di sini. Artinya di sini tadi di Google tadi yang kita googling tadi. Yang kedua, ada yang dibahas dan masih viral, tapi ada mufasir yang belum pernah dikupas di situ. Teman-teman itu sekalian, ini satu hal, meskipun secara tematikal itu sudah dibahas, tapi adalah pandangan yang dikupas oleh kalangan mufasir yang belum pernah diangkat di bumi Nusantara, terutama di daerah kawasan perguruan tinggi kita. Itu layak untuk diangkat dan kita kenalkan, ini rupanya seorang mufasir. Nah, inilah yang di bidang tafsir. Di samping metode yang pertama, baru masuk muatan tafsir, terutama tidak lepas dari tokohnya. Ini yang disebut situs. Ini yang perlu kita kenalkan. Nah, itu yang sebenarnya langkah kedua. Langkah ketiga,
barulah tadi melakukan observasi. Observasi pertama adalah lihat apa yang lagi viral di kawasan, terutama daerah Sumatera Utara, umumnya di Indonesia. Dari mana kupasan kajian itu dapat, Ustaz? Jadi Denny mencarinya adalah dari media berhubungan dengan agama yang diperdebatkan dan diperbincangkan, dan semua itu kan dari pemahaman ini kan balik kepada muatan kandungan ayat Al-Quran, dan kandungan ayat Al-Quran yang diterangkan oleh mufasir gitu loh, Den. Nggak usah ribet-ribet. Jadi kalau Living Quran dan digitalisasi nggak bisa. Living Quran itu tadi nggak masuk di dalam judul. Living Quran itu masuk di belakang judul. Makanya di batasan istilah kadang dijelaskan. Makanya tadi contoh Living Quran itu seperti Yasinan. Tadi kita ulang lagi ya. Living Quran tadi seperti Yasinan, upah-upah yang dilakukan oleh kalangan ulama-ulama di Sedempuan misalnya, tambah lagi tepung tawar haji. Kok bisa orang-orang Melayu tuh yang banyak haji, yang banyak ustadznya mengadakan tepung tawar ini, bagian di mana kandungannya, ada apa maknanya. Kemudian tadi yang Ustadz bilang tadi, pesantren di Jambi yang diangkat oleh Dr. Bambang, dosen ilmu Al-Quran Tafsir UIN Jambi atau Palembang itu ya, itu beliau mengangkat seperti tadi di pesantren itu yang mengedepankan tentang pelaksanaan ritual tiap suro Muharraman, itu disebut living. Sekarang kalau memang ada di Darul Arafah itu suatu kegiatan yang tidak ada kegiatan itu di pesantren lain, itu yang bisa disebut living Quran. Kenapa? Karena itu kenapa orang pesantren yang buat. Misalnya ada ritual mungkin setiap tahun bulan sekian, tanggal sekian bulan ini melakukan baca Yasin sebanyak 1000 orang. Termasuk misalnya Living Quran itu juga yang pernah dulu dikembalikan masa Rektor Pak Saidur Rahman dengan melakukan khataman Al-Quran di kalangan mahasiswa baru, itu juga Living Quran. Apa motivasinya? Bisa dipahami, dan itu yang disebut Living Quran, tapi bukan masuk dalam judul. Nah, itu dia. Jadi untuk Denny khususnya agar gamblang nanti ke depannya, langkah-langkah tadi diikuti. Yang pertama, googling di Google judul-judul tesis, tapi lebih enaknya lagi adalah di Google Scholar. Penelitian tesis ilmu Al-Quran Tafsir itu nampak judul-judul penelitian tesis keluar itu. Nanti kan ada tahunnya itu. Tahun 2023, 2022, tengok berarti ambillah tahun tadi dari 2020 sampai 2023. Berarti ini masih hangat. Muatan apanya? Tematikalnya. Nanti tinggal kita cari adalah Quran suratnya, ayat berapa. Kalaupun nanti sama itu juga mau kita angkat, karena kita lihat nggak ada tokoh tafsirnya yang di sana, kita punya bukunya, kita tahu orangnya bagaimana dan layak untuk dikenalkan oleh kalangan mahasiswa, angkat apa kata tokoh tafsir itu. Paham? Itu dah di dalam bidang tafsir. Kalau dalam bidang Quran, di antaranya manuskrip, misalnya di tempat Denny tinggal ada manuskrip Quran. Udah berapa ratus tahun kita yang tahu, kita angkat. Tapi jangan sampai wilayah penjelasannya di dunia strata 1. Kita strata 2 magister. Tekanan kita adalah kembali kepada deskriptifnya. Kalau ya satu itu cuma analisa konten, isi tok, memindahkan tulisan dari kumpulan buku kepada buah penelitian dalam skripsi. Makanya kita lebih menggigit lagi. Udah paham ya, Den? Siap. Baru nanti masuk kepada yang kedua adalah itulah tadi kita lihat kepada tematikal yang viral, baru masuk kepada observasi yang kita lihat di lingkungan yang mau kita bongkar. Nanti terserah Denny mau masuk kualitatif perpustakaankah, itu ketokohan, tafsir dia apa, tokohnya siapa.
atau masuk ke lapangan. Lapangan tadi pesantren. Almarhum Pak Naga tadi apa aja? Almarhum Pak Naga tadi apa aja? Yang kalau tak salah Ustaz dulu dulu biasa angkat. Atau tengok di pesantren yang lain. Sekali-sekali kan 2-3 pulau terlampaui kan. Sambil untuk melakukan kerjasama pesantren program pesantren ini, ya kan, awak pun menguruskan untuk penelitian awak kan gitu. Ya gitu ya Dan ya. Siap, Pak. Bisa dipahami? Ya, siap. Ada pertanyaan? Ini yang kedua, berarti judul yang kedua ajaran tarekat Naksabandia itu bisa? Itu bisa, tapi nggak bisa kepada ajaran tarekatnya. Ada. Kita masuk kepada sebuah amalan tarekat yang mengarah kepada Al-Quran dan surat ayat, yang ini nanti kita akan lihat tokoh tafsirnya berbicara tentang apa, kan gitu. Nanti jangan sampai lari kita ke fikih. Misal pemahaman kandungan Quran surat ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa di dalam tawajuh itu ayat sering dibawa oleh kalangan murid di saat melakukan tawajuh? Ada 4 ayat itu. Baru pandangan misalnya seperti ini. Pemikiran tafsir Quran surat Al-Fajr ayat ya. Nah, barulah di situ nanti pandangan Quran surat Al-Fajr dalam tafsir. Nanti apanya nanti dimasukkan kepada latar belakang masalahnya adalah tarekat itu. Atau judul yang lain penerapan, bisa jadi 2 judul jadinya. Baik, cukup sekian konsultasi kita pada kali ini untuk menjumpai judul. Sampai jumpa di video berikutnya bersama channel Al.Andawi Andi atau @sapriandi1 SAFRIAANDY 1. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat.